Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Perikop Injil hari ini sangat pendek, hanya 2 ayat. Walaupun demikian, isinya sangat dalam dan menggugat hidup beriman kita. Di antara orang banyak yang sedang mendengar pengajaran Yesus, ada seorang perempuan yang memberikan pujian kepadanya dengan berseru, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Ungkapan ini merupakan suatu respon kekagumannya pada pengajaran Yesus yang mungkin sebelumnya belum pernah didengarnya. Adalah wajar jika orang tua bahagia ketika anak-anaknya berhasil dalam hidupnya. Tentu saja pemahaman ini juga yang dimiliki oleh perempuan yang memuji Yesus. Perempuan itu dapat merasakan bagaimana ibu yang melahirkan Yesus akan sangat berbahagia melihat anaknya itu memiliki hikmat yang sungguh mengagumkan. Perempuan tersebut melihat dari sudut pandang manusia. Kebahagiaan dilihatnya dari keluarga tempat kita dilahirkan dan dibesarkan. Siapa ayah dan ibu kita? Apakah anak kita menjadi anak yang sukses? Berapa harta yang kita miliki? Bagaimana prestasi kita di dunia ini? Dan sebagainya. Dalam hal ini, perempuan tersebut melihat Maria, ibu Yesus, sebagai orang yang sukses. Karena anaknya Yesus kini menjadi orang paling terkenal di Israel pada waktu itu. Mungkin perempuan itu membandingkan dirinya dengan Maria ibu Yesus di dalam hatinya dan berkata, "Ah, andai kata aku seperti Maria yang punya anak sesukses Yesus." Namun, pahamkah perempuan itu bagaimana pergumulan Maria ibu Yesus dikala dia mengandung dan melahirkannya? Pahamkah perempuan itu bagaimana Maria terpaksa mengungsi ke Mesir sebab Herodes hendak membunuh bayinya? Tahukah perempuan itu kesulitan Maria untuk sanggup mencerna dan memahami pikiran dan tindakan putranya yang adalah anak Allah itu? Yesus mengetahui isi hati perempuan tersebut, sehingga bukannya dia menjawab, "Terima kasih," atau jawaban basa-basi lainnya, Yesus mengucapkan perkataan yang langsung mengcounter jawaban perempuan tersebut. Dia katakan, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya." Yesus mengucapkan ini karena dia melihat segala sesuatunya dari sudut pandang ilahi. Bagi Yesus, tidak ada kebahagiaan yang lebih besar di dunia ini ketimbang mendengar firman Tuhan dan memelihara firman Tuhan itu, sehingga semakin bertumbuh dan berakar dalam hati, pikiran, dan hidup manusia. Memang benar, Maria ibu Yesus menjadi perempuan yang berbahagia. Tetapi kebahagiaan itu bukan hanya bagi Maria perempuan yang melahirkannya, tetapi kebahagiaan itu
dapat dimiliki setiap orang yang menerima firman-Nya dalam hidupnya, yang mendengarkan dan memeliharanya. Ukuran kebahagiaan dari sudut pandang dunia dan sudut pandang Tuhan itu sangat jauh berbeda. Orang dunia menganggap semakin banyak harta yang dimiliki atau semakin tinggi jabatan yang dimiliki, maka orang tersebut pastilah akan lebih berbahagia. Padahal dari sudut pandang Tuhan, hal tersebut belum tentu demikian. Orang bisa saja memiliki seluruh harta di dunia ini, tetapi ketika dia tidak percaya kepada Tuhan, maka jiwanya akan binasa. Dan apa gunanya semua harta dunia yang dimiliki ketika harta tersebut tidak bisa membawanya masuk ke dalam surga? Hari ini, Yesus mengajak kita untuk memiliki pandangan yang benar tentang kebahagiaan. Kebahagiaan sejati tidak ditentukan oleh berapa banyak harta yang kita miliki, betapa hebat anak kita, betapa berpengaruh kita di tengah masyarakat, tetapi lebih ditentukan oleh siapa yang ada bersama dengan kita. Jika Tuhan sendiri yang bersama kita, entah melewati lembah kekelaman sekalipun, kita akan tetap bahagia. Karena kita tahu bahwa Tuhan bersama dengan kita. Kita pasti akan dibawanya ke padang rumput yang hijau. Kapan? Ya, bisa saja padang rumput yang hijau itu terkadang sudah kita alami di sini, di dunia ini. Tetapi yang pasti, padang rumput yang hijau itu akan selalu ada, abadi, di akhirat nanti.